Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Welcome to Ubay Channel. Oke teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat, kuat, dan iman semakin melekat. Oke teman-teman, kembali lagi di Ubay Channel. Perkenalkan yang belum tahu, saya Ubaidillah atau Ubay. Dan kebetulan, ya bukan kebetulan sih, sebuah kenikmatan Allah menempatkan saya sebagai PNS di Kabupaten Banyumas. Dan inilah daerah di mana saya berdinas ya. Lumayan gunung sih teman-teman. Mungkin teman-teman pengen lihat ini ya, ini daerahnya ini ya. Ya seperti ya bukan hutan sih, orang jalannya aja udah aspal ini ya. Yang jelas apapun yang kita dapatkan, marilah kita berusaha untuk mensyukuri, karena sejatinya ketika kita bersyukur nanti Allah akan memberikan kenikmatannya lebih dan serba lebih. Oke teman-teman, kali ini ya, ini sebelumnya saya mau duduk dulu ya teman-teman, ini di jalan ya. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana menjemput mimpi dengan sedekah ya, karena sesuatu yang sangat ya kan bisa dikatakan irasional teman-teman ya. Namun sejatinya ini tidak hanya kita sebagai orang muslim yang dianjurkan untuk sedekah. Karena apa? Mereka yang bukan muslim ternyata itu mereka rajin bersedekah walaupun mereka nggak beriman kepada Allah. Marilah kita mengawali perjumpaan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Oke teman-teman, langsung kita masuk. Ya, kita judulnya adalah menjemput mimpi dengan sedekah. Sekarang teman-teman, apa mimpi kalian coba? Apa mimpimu? Coba teman-teman, saya ajak teman-teman untuk meresapi ya. Teman-teman punya mimpi kan? Entah itu mimpi untuk membahagiakan orang tua, ya. Entah itu mimpi mempunyai pasangan, suami atau istri yang soleh dan soleha, atau ingin mempunyai anak, keturunan yang soleh, yang soleha, atau ingin mempunyai pekerjaan yang tetap, yang dimana kita selama ini dihina-hina oleh orang-orang karena kita belum punya pekerjaan, atau bahkan kita sudah menganggur bertahun-tahun, sehingga mimpi untuk mendapatkan pekerjaan tetap adalah sebuah impian. Atau yang sudah punya pekerjaan, yang sudah punya rumah tangga, kita pengen punya rumah. Ya, rumah apapun, yang penting milik kita sendiri. Karena teman-teman mungkin mengontrak, dan saya pun merasakan bagaimana rasanya orang mengontrak. Apapun mimpi kalian teman-teman, apapun keinginan kalian, entah itu tentang diri kalian, keluarga kalian, anak turun kalian dan sebagainya, ingat, ada jalan untuk mendapatkan mimpi itu. Salah satu dengan apa? Sedekah. Oke teman-teman, manfaat sedekah itu sangat banyak sekali teman-teman. Tidak hanya urusan dunia, tapi urusan akhirat pun Allah akan menjamin. Yang pertama adalah orang bersedekah itu dihindarkan dari api neraka. Yang kedua, dibalas berlipat-lipat. Yang ketiga, pahala yang tiada putus. Lalu yang keempat, dihindarkan dari mara bahaya, malapetaka. Yang kelima, didoakan oleh malaikat. Yang keenam, menghapus dosa. Yang ketujuh, panjang umur, dan seterusnya, dan sebagainya. Sekarang kita coba kita telusuri satu persatu, walaupun tidak semua ya. Ini ada ayat, ada apa dengan sedekah? Kenapa sedekah itu kok begitu diagung-agungkan atau begitu digaungkan? Kita baca di surat Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Nah, orang yang sudah mati, fayaqul, mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, mengapa kau tidak menangguhkan kematianku? Mengapa kau tidak menunda kematianku sampai waktu yang dekat? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Allahu Akbar teman-teman, marilah kita
merenungi ayat ini, di mana orang yang sudah meninggal itu menginginkan untuk hidup kembali, teman-teman. Menginginkan untuk hidup kembali untuk apa? Untuk sedekah. Masya Allah. Kita yang masih hidup, teman-teman, jangan sampai meninggalkan kesempatan ini. Karena sejatinya apa? Tidak ada penyesalan yang sangat menyesal selain ketika kita di atas, di samping, di bawah, itu cuma tanah dan tanah. Allahu Akbar. Maka dari itu, teman-teman, marilah kita mencoba untuk melatih diri bagaimana kita bersedekah. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah sedekah itu dibalas berlipat. Baik, ini di surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillah. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbah, serupa dengan sebutir benih, ya. Ambatat sab'a sanabil, di mana sebutir benih itu pada tiap-tiap butir tumbuh 7 bulir, ya. Tumbuh 7 bulir. Nah, lalu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap 7 bulir itu maka Allah menumbuhkan 100 biji. Allahu Akbar. Kita anggaplah ya ini ya, misalkan matematisnya, kita sedekah 1.000, maka Allah akan melipatkan gandakan menjadi 7.000 dan dikalikan 100, 700.000. Masya Allah. Ini mohon maaf, ini kalkulatif sebagai manusia biasa. Namun sebenarnya kalkulatif Allah itu melebihi dari hal itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, ini ada tulisan, mau kaya sedekah bukan riba. Mau kaya sedekah bukan riba. Kenapa, teman-teman? Allah telah menegaskan di surat Al-Baqarah juga ayat 276, yamhaqullahu riba. Allah akan memusnahkan riba. Pasti itu akan memusnahkan riba. Wa yurbis shadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Maka dari itu di ayat ini jelas sekali, kalau kita pengen mewujudkan impian kita menjadi orang yang kaya, menjadi mempunyai rumah dan sebagainya, kuncinya apa? Sedekah, bukan riba, ya, bukan riba. Allahu Akbar, teman-teman. Di sini bukan konten tentang riba sebenarnya, tapi mungkin perlu kami tegaskan. Ketika kita riba, itu sama aja kita mengatakan perang dengan Allah dan Rasulullah. Mungkin kalau kita sudah, naudzubillah, jangan sampai kita riba ya. Kalau seorang sudah menggunakan riba, ya, sudah menggunakan riba, mungkin secara grafik material, secara grafik matematisnya naik kekayaannya. Tapi ingat, pelan dan perlahan. Yamhaq itu adalah Allah menghilangkan secara perlahan-perlahan, ya, entah itu dari kekayaannya, kesehatannya, keluarganya, dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, kita jemput kekayaan, kita jemput impian dengan sedekah, bukan dengan riba. Dan kalau ada seseorang yang mungkin di hatinya ada menyesal, sedih karena riba, ya Allah Maha Pengampun, angkatlah tangan kepada Allah meminta ampunan. Selanjutnya, Rasulullah bersabda, fattaqun nar walau bisyikki tamr. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Nabi SAW bersabda, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya setengah biji kurma. Riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Sedekah itu luar biasa, sampai setengah biji kurma pun itu bisa memadamkan api neraka. Apalagi kalau kita sekarang mempunyai 1.000, 2.000 atau seberapa pun, insya Allah itu akan memadamkan api neraka. Naudzubillah min dzalik, kita jangan sampai masuk neraka. Nah, yang selanjutnya adalah sedekah adalah aset. Teman-teman tahu ya aset ya. Aset itu adalah potensi yang bisa menghasilkan passive income, ya. Passive income tanpa kita melakukan pekerjaan kita mendapatkan pemasukan. Itu kalau masalah uang. Ini masalah aset pahala, ya. Jadi kalau kita tidak beribadah, anggaplah kita sudah meninggal, tetap pahala itu akan mengalir pada kita yang sudah meninggal. Alhamdulillah. Dalilnya adalah Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam, ketika anak keturunan Adam mati, meninggal, in qata'a amaluh, semua amalnya itu terputus.
ya illa min talatin, kecuali dari 3. Apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa bih, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, di sini ada shadaqatin jariyah. Jadi ada sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu seperti kita menginfakkan atau menyerahkan harta kita kepada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pemberian Al-Quran dan sebagainya. Apapun yang dimana ketika kita sudah meninggal, barang itu selalu digunakan oleh orang-orang yang beribadah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah ketika kita sudah meninggal, pahala itu selalu mengalir, teman-teman. Jadi sudah luar biasa faedah dari sedekah, teman-teman. Selanjutnya, orang yang bersedekah itu akan mendapatkan doa yang spesial dari para malaikat, ya, para malaikat. Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin," ya, tidak ada hari, ya, kecuali yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan. Kecuali setiap hari tersebut ada 2 malaikat yang turun setiap pagi, ya. Fayaqul, dan berkata ahaduhuma, salah satunya di antara mereka, Allahumma a'ti munfiqon khalafan. Mereka berdoa, salah satunya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak, ya. Lalu fayaqul akhar, dan mereka dan malaikat satunya itu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan mereka berkata malaikat yang lain, ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang kikir. Masya Allah, subhanallah. Jadi di faidah ini orang yang bersedekah akan mendapatkan keutamaan doa dari malaikat. Kita lanjut, ya, sedekah itu tidak akan membuatmu miskin. Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Memang secara matematis, ya, ketika kita punya 10.000 lalu kita dikurangi 1.000, itu memang jadi 9.000. Itu matematikanya manusia, teman-teman, ya. Namun matematikanya Allah itu berbeda. 9.000 dikurangi 1.000, 1.000-nya itu nanti diganti oleh Allah menjadi 7.000, menjadi 100.000, bahkan unlimited, teman-teman, ya. Maka dari itu kita memang perlu menggunakan matematika manusia, yaitu kita tetap mempelajari tentang ekonomi, manajemen keuangan, dan sebagainya. Namun jangan menjadi tolak ukur, ya, karena tolak ukur sejatinya orang yang beriman adalah apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Selanjutnya, teman-teman, sedekah itu adalah menolak bala. Apalagi, teman-teman, yang namanya kematian, penyakit, itu mengintai siapapun, kapanpun, dimanapun. Maka dari itu, selain kita berikhtiar menggunakan protokol kesehatan, kita juga meningkatkan sedekah, teman-teman. Karena apa? Rasulullah bersabda, bersegeralah dalam bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Wallahu a'lam. Ini riwayat Imam Baihaqi. Selanjutnya yaitu sedekah adalah menghapus dosa. Nah, buat teman-teman, salah satu hal yang menghalangi seorang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan istri, mendapatkan jodoh yang soleh-soleh adalah apa? Dosa. Dosa. Serius, tidak ada apapun yang kita inginkan kalau kita tidak mendapatkan kecuali Allah sedang menguji kita atau Allah mengadab kita karena dosa. Masya Allah. Ketika kita merasa kita berdosa, merasa kita banyak dosa, dosa masa lalu, dosa yang terlihat maupun yang tidak tampak, maka Rasulullah bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Teman-teman, marilah kita menyucikan diri kita dari dosa, salah satu dengan sedekah. Insya Allah, Allah akan memudahkan ampunannya. Selanjutnya, teman-teman, sedekah itu menghindarkan api siksa kubur. Rasulullah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Masya Allah, teman-teman. Kita ketahui tadi yang di atas, ayat di atas, orang yang meninggal itu akan meminta dihidupkan lagi oleh Allah. Dengan apa? Dengan mereka akan memperbaiki diri, salah satunya adalah dengan melakukan sedekah. Maka dari itu, teman-teman, kita yang masih hidup di sini, masih di atas tanah ini, marilah kita memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, memperbanyak amal, salah satu dengan sedekah. Apapun, kepada siapapun, berapapun. Insya Allah nanti ada kesempatan lain kita akan membahas bagaimana cara-cara bersedekah dan kepada siapa yang paling diutamakan. Selanjutnya, teman-teman, ya, Rasulullah bersabda dalam riwayat Tabrani, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga diri. Sifat bangga pada diri sendiri.
Nah, teman-teman di sini ternyata akan memperpanjang umur. Dan di sini terlepas dari perbedaan pendapat, apakah menambah umur secara kuantitatif, secara jumlahnya, atau secara kualitatif, atau secara kemanfaatannya. Wallahu a'lam. Yang jelas di sini adalah menambah kebaikan yang ada dalam diri kita, insya Allah. Teman-teman, sedekah terbaik yang seperti apa? Ya, sedekah terbaik simpelnya adalah Rasulullah bersabda, "Ahabul a'mal ilallah ta'ala." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adwamuha, yaitu yang kontinu, wa in qol, walaupun sedikit, teman-teman ya. Yang terakhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah menjadikan kita, suami atau istri kita, keluarga dan anak keturunan kita, menjadi orang yang beriman, ahli sholat, ahli Al-Quran, dan ahli sedekah. Dan semoga Allah menjaga keikhlasan sedekah kita, terhindarkan dari riya, ujub, takabur, dan lain-lain. Semoga Allah memberikan kita kekayaan yang menguatkan iman, sehingga memasuki surga dengan penuh kemudahan. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.